الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baik, jamaah kajian kitab Al-Hikam pada pagi hari ini, Ustaz Nazim barangkali mungkin bisa melanjutkan jawaban pertanyaan minggu lalu yang sempat terputus atau langsung kajian. Monggo Ustaz Talim, tafadhol. Nggak apa-apa, nanti pertanyaannya di belakang. Iya, baik Ustaz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bisirri hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha al-ilma ladunni wal mashrab al-hani ya wahhab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassu biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatu bi anna ata'na wa ta'un wa sayr an wa ibala yakun ya Allah ya man amara bainal kaf wa nun wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-mab'uth rahmatan lil alamin salatan tufarriju biha ma nahnu min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana wa jama'atana biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika alaihi afdhalus salati wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rizqna ziyarata Makkah wal Madinah li ahdil hajji wal umrah fi kulli sanah. Allahumma rizqna ziyarata Makkah wal Madinah wa Masjidil Aqsa wa bija Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna ziyarata Makkah wal Masjidil Mubaraka wa Masjidil Aqsa wa bija Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Pagi hari ini bisa bermuajahah atau bertatap muka melalui Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat bukan hanya kita, tapi saudara kita, orang tua kita, anak kita, orang-orang yang kita cintai, bahkan orang-orang yang membenci kepada kita, orang-orang yang tidak suka kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan sehat kepada mereka, Allah berikan rezeki kepada mereka, dan doa baik itu insya Allah akan kembali kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan diberikan kesempatan pergi ke tanah suci, diberikan kesempatan untuk naik haji, dan diberikan kesempatan juga untuk menikmati ibadah di tiga tanah suci, Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian kitab Al-Hikam dimanapun berada, sebelum kita mulai mari kita baca Al-Fatihah untuk guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, khususnya orang tua kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan keberkahan hidupnya
dan diluaskan rezekinya, dan dijadikan keturunannya anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan yang masih sehat tetap sehat, dan yang telah wafat mendahulu kita dalam keadaan iman dan Islam, mudah-mudahan diberikan curahan rahmat dan insya Allah dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan barokah dari Al-Fatihah, barokah tahajud, barokah bersolawat kepada Nabi Muhammad pada Jum'ah yang penuh berkah ini, dan juga bacaan kita ya Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi. Barokah dari itu semua, mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh, manfaat ilmunya untuk dirinya, keluarganya, untuk orang tuanya, sekitarnya, dan bangsa Indonesia. Insya Allah menjadi orang yang cerdas di dalam menuntut ilmu, cerdas pikirannya, cerdas hatinya, dan cerdas emosionalnya, dan insya Allah akan meneruskan cita-cita orang tua yang selamanya akan bersujud di muka bumi ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Al-Fatihah berikutnya ya, untuk kita dan mungkin orang dekat kita yang sedang menghadapi berbagai persoalan. Ada yang menghadapi persoalan dengan dirinya sendiri, suasana hatinya kurang kondusif, kemudian suasana batin juga kurang menentu, dan juga suasana ekonominya, keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik. Kalau menghadapi kesulitan ekonomi, mudah-mudahan Allah turunkan rezeki dari langit. Allah dekatkan rezeki yang jauh, dan Allah munculkan rezeki yang ada di bumi. Jika kita sudah punya rezeki tapi di dalamnya masih ada kotor, kurang bersih, mudah-mudahan Allah bersihkan. Dan yang sakit siapapun dia, dimanapun berada, barokah dari Al-Fatihah, barokah dari hari Jumat yang penuh berkah ini, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran kita, insya Allah Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Allah berikan sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan di samping sehat, ridha dengan sakit, ridha dengan sakitnya, dan insya Allah menjadi pelebur dosa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Qala Ibnu Athaillah. Ini makalah yang ke-17.
Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahditha fil waqti ghaira ma adharahu Allahu fihi. Ini makalah yang ke-17, dan sebelum saya mulai ada beberapa muqaddimah ya. Kita mengetahui bahwa pertemuan sebelumnya kita membahas Allah itu begitu dekat, Allah itu nampak, Allah itu betul-betul menampakkan dirinya di alam semesta ini. Maka orang yang tidak mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala berarti hatinya tertutup. Maka di sini saya mengatakan dengan Allah itu sangat dekat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya pada hambanya, maka semua tidak akan bisa terlihat. Kok bisa? Ya kalau kita sudah melihat bahwa Allah itu ada, berarti yang lain dianggap tidak ada. Karena ketika kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, kita yakini bahwa yang kita rasakan, yang kita lihat, itu tidak lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat keindahan alam semesta, yang terlihat bukan alamnya, itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan nyaman dan nikmat, itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua sudah sirna dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati. Sehingga orang yang sudah betul-betul mengenal Allah itu, setiap lisan setiap nafas yang keluar itu adalah Allah. Setiap gerakan di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah alam semesta ini tidak ada, yang ada adalah Allah. Dengan adanya Allah maka adalah alam semesta dan isinya. Nih. Ketika yakin atas wujud Allah, maka semua tidak ada karena yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering saya sampaikan, kita bisa melaksanakan sholat itu bukan karena kita, itu Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita itu bisa merasakan ini dan itu hakikatnya Allah yang memberi. Sehingga akhirnya orang ini menjadi orang yang sangat dekat, dan itulah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita lanjutkan. Nah, Allah akan merubah suasana hati hambanya setiap saat. Hai manusia, hati manusia itu gampang berubah setiap saat dan setiap waktu. Jadi kadang kita ini tiba-tiba sedih, kadang tiba-tiba bahagia, kadang tiba-tiba marah, kadang tiba-tiba galau, kadang tiba-tiba happy. Itu kadang tidak menentu hati kita. Kenapa? Nah, ini ada penyebabnya. Sebagaimana namanya. Jadi hati itu disebut dengan qalbun. Qalbun itu artinya apa? Bisa berubah sewaktu-waktu, bolak-balik artinya, berubah-ubah. Nah, kalau kita punya hati, kita sandarkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak mudah berubah. Ya, kita sandarkan. Karena manusia itu sendiri kadang tidak tahu kapan berubah dan kenapa berubah. Kadang suka sepeda motor, kadang bosan ganti mobil. Mobilnya juga seperti itu, kadang ganti mobil ini. Kadang busana pun seperti itu. Kadang tiba-tiba busana ini, busana itu. Kadang makanan itu, ini namanya manusia, ya, namanya manusia. Jadi kalau nggak seperti itu, ya bukan manusia. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Maka ada caranya. Maka jangan terlalu mencintai, karena bisa jadi suatu saat akan membenci. Begitu juga sebaliknya, jangan terlalu membenci, bisa jadi suatu saat kita mencintai. Bagi Allah semuanya itu mudah. Sehingga ada sebuah pepatah begini, janganlah engkau terlalu mencintai karena bisa jadi besok kau akan membenci. Dan jangan engkau membenci, suatu saat engkau akan mencintai. Karena yang memberi itu
dan yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Kalau kita membenci ya karena Allah, kalau kita mencintai juga karena Allah, sehingga akhirnya perubahan itu juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah yakin dan tahu suasana hati itu kadang berubah setiap saat dan setiap waktu, dan yang membuat perubahan itu bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas kenapa sih kok itu terjadi. Kita lihatnya makalah yang Bismillahirrahmanirrahim. Mata roka minal jahli. Ini kurang apa namanya? Mata roka minal jahli syai'an man arada ayyuhditha. Ini kebalik ini. Karena apa namanya? Kalau sudah dirubah kadang tulisannya kurang. Mata roka minal jahli syai'an man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma adharallahu bihi. Artinya orang yang ingin memperlihatkan dalam waktu yang dijalaninya, selain yang sudah diperlihatkan Allah, itu ya telah mengambil seluruh kebodohan dan tidak menyaksikan sedikit pun, menyisakan sedikit pun. Jadi kalimat ini sederhana tapi luar biasa. Orang yang dikatakan bodoh itu adalah orang yang tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu menampakkan dirinya di hadapannya. Jadi orang yang dikatakan bodoh itu orang yang tidak mampu melihat Allah, padahal Allah ada di hadapannya pada setiap apa yang dilihatnya, pada apa yang setiap didengarnya, pada apa yang setiap dirasakannya. Tapi dia itu tidak bisa merasakan, dan itu adalah sebuah kebodohan yang nyata. Sebuah adharallahu fihi. Orang yang ingin memperlihatkan dalam waktu yang dijalaninya selain yang sudah diperlihatkan oleh Allah, ia telah mengambil seluruh kebodohan dan tidak menyisakan sedikit pun. Ini menceritakan orang yang sangat bodoh, ya. Bodoh itu ada 3. Bodoh yang sangat sederhana namanya jahlun basitun. Ya, jahlun basitun itu kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin kemarin disampaikan, rajulun yadri bi annahu yadri. Orang yang tidak mengerti kalau dirinya itu ngerti, maka orang ini harus dibangunkan. Harus dibangunkan. Ya, orang yang mengerti kalau dirinya tidak mengerti, orang yang berilmu tapi dirinya tidak mengerti, dirinya berilmu, maka orang ini perlu dibangunkan. Ini orang bodoh yang sifatnya itu jahlun basitun, bodoh tingkat ringan, ya, kelas ringan lah. Ada bodoh medium, ya, bodoh medium. Nah, dia bodoh, tapi dia itu ya sedikitlah memiliki pengetahuan, ya, sedikit. Nah, yang ketiga ini adalah jahlun murakkab. Nah, jahlun murakkab itu adalah bodoh kuadrat. Ya, bodoh kuadrat. Dia itu tidak mengerti kalau dirinya tidak mengerti. Maka orang yang seperti ini jangan didekati. Nah, dalam kitab Ihya seperti itu. Maka orang yang sudah mengerti adanya Allah Subhanahu wa taala tapi dia itu tidak melihat bahwa Allah itu ada, itulah kebodohan yang sesungguhnya. Contohnya begini, orang menikmati makanan tapi lupa dan tidak tahu yang memberi nikmat, itu kan sebodoh-bodohnya orang. Minggu yang lalu saya memberikan contoh. Ada orang masuk rumah, di situ di dalamnya menikmati makanan, minuman, kasurnya bagus, kamar mandinya bagus. Ditanya, ini milik siapa? Saya tidak tahu. Itu yang disebut dengan jahlun murakkab. Sudah menikmati barangnya, tapi tidak tahu siapa yang memberinya. Sama kita di alam semesta ini, ya, menikmati hidup kita bisa hidup, bisa bernafas. Dulu tidak ada menjadi ada. Kemudian ditanya, mana Tuhan? Tuhan tidak ada. Loh, kamu kok bisa menikmati? Ini kan ada
Begitu saja. Kita tidak perlu berterima kasih karena kita tidak tahu siapa. Itu yang disebut dengan jahlun murakkabun. Menikmati, ya, menikmati sarana prasarana, menikmati semua pemberian Allah, tapi dia tidak pernah menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan yang disebut dengan orang yang bodoh dan bodoh sebodoh-bodohnya. Nah, ini kebodohan, namanya kebodohan kuadrat atau tingkat tinggi. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini mengisahkan ya kebodohan yang nyata. Idza qamallahu subhanahu wa ta'ala abdan bihalin minal ahwal badaniyan kana aw qalbiyan la yadhummuhu asyar falyaltazim dzalik wal yuhsin al adab wal yarda bidzalik wa la yantaqil ila ghairi ma huwa fihi hatta yaqulu subhanahu wa ta'ala fa intaqala ila ghairi ma huwa fihi faqad jahula rabbahu wal jahl billahi ajhal minal jahli al murakkab. Nah, ini tadi saya memberikan mukadimah, manusia itu menghadapi suasana hati, ya, di mana suasana hati itu kadang berubah-ubah. Juga keinginan kita berubah-ubah. Nah, kalau kita menghadapi seperti itu gimana? Idza aqamallahu subhanahu wa ta'ala abdan bihalin minal ahwal badaniyan kana aw qalbiyan la yadhummuhu asy-syar'u falyaltazim dzalik. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan hambanya pada suatu kondisi keadaan, baik kondisi badan atau hati, di mana kondisi itu tidak bertentangan dengan syarat, maka hendaknya istiqomah dalam kondisi tersebut. Contohnya begini, orang itu sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan bekerja sebagai pedagang. Suasana hatinya nyaman, ibadahnya itu bisa dikerjakan dengan baik, istiqomah, tidak terganggu oleh apapun, keluarga baik-baik saja, bisa bersedekah, bisa melaksanakan sholat 5 waktu, bisa sholat tahajud, baca Quran, semua bisa dikerjakan dengan baik. Kondisi seperti itu sesungguhnya Allah telah membuat isyarat engkau yang tepat adalah pekerjaan itu. Maka jangan pernah berpikir untuk pindah. Nah, ini. Bahkan jangan pernah berpikir, saya nggak enak kerja di sini. Jangan pernah berpikir berpindah. Karena kalau sudah berpindah, ya, kalau sudah berpindah bisa jadi tidak seperti semula. Pekerjaannya memang mungkin menghasilkan hasil yang lebih banyak, tapi tahajudnya itu berkurang, zikirnya berkurang, baca Al-Qur'annya berkurang, kemudian sholat duhanya kadang jarang, sholat jamaahnya terganggu, baca Al-Qur'annya terganggu, karena dia itu memutuskan sendiri untuk berpindah. Maka suasana yang nyaman di hatinya, maka jangan gampang kemudian kita putuskan untuk berubah. Ini yang dimaksud dengan idza aqamallahu subhanahu wa ta'ala abdan bihalin minal ahwal badaniyan kana aw qalban la yadhummu asy-syar'u falyaltazim dzalik. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka istiqomahlah. Karena sesungguhnya ketika kita bertempat atau dalam kondisi tersebut, itu isyarat dari Allah, kau tepatnya di situ. Nah, ini baik urusan pekerjaan, urusan yang lain, itu dianjurkan fal yaltazim, maka istiqomahlah, maka terus meneruslah. Wal yuhsin al adaba, ya. Wal yuhsin al adaba atau artinya bisa diartikan maka hendaknya kalian punya etika. Punya etika. Jangan sampai kemudian misalkan kita bekerja di sebuah tempat, di situ pekerjaan enak, sholat bisa berjalan dengan baik, 5 waktu lagi. Anak istri
aman, rezeki aman, sholat malam aman, zikir aman. Jangan kemudian, wah saya tak ingin mencari pekerjaan yang lebih bagus, ya, dan gajinya lebih banyak. Ternyata dapat gajinya lebih banyak, nggak pernah sholat. Karena Pak, sholatnya karena kelelahan sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat. Waktunya habis. Nah, yang seperti itu katanya apa? Wal yardha bidzalik wa la yanqul ila ghairi ma fihi hatta yaqulu subhanahu wa ta'ala fa in intaqala ila ghairi ma huwa fihi faqad jahla rabbahu wal jahlu billahi ajhal min al jahlil muraqab. Kalau sudah seperti itu, hendaklah dia berakhlak kepada Allah, jangan gampang memutuskan suasana pekerjaan. Hendaknya ridho kepada Allah, hendaknya ridho, ya sudah terima kasih ya Allah kau takdirkan aku bekerja di rumah sakit ini, ya kerja di rumah sakit ini saya dapat gaji cukup, anak saya itu bisa sekolah, sholat saya itu terjaga dengan baik, bukan hanya dengan baik, bisa berjamaah, teman saya banyak, silaturahmi bisa, sholat malam saya bisa karena kondisi saya itu sehat. Nah, itu namanya hendaknya ridho kepada dan tidak berpindah dari kondisi itu sehingga Allah memindahkan. Sampai apa? Sampai Allah memindahkan. Bagaimana tahu Allah memindahkan? Oh ternyata pekerjaan di situ nggak enak, nggak nyaman sehingga ketika bekerja kadang sholatnya itu terbengkalai, jamaahnya terbengkalai, wiritannya terbengkalai. Itu berarti ada isyarat boleh pindah. Jika berpindah selain dari kondisi itu, maka dia berarti bodoh dengan Tuhannya. Kalau dia itu pindah, berarti termasuk dia itu disebut dengan wal jahlu faqad jahula rabbahu. Dia tidak mengerti Tuhannya. Yang demikian wal jahlu billahi ajhal minal jahlil muraqab. Dan bodoh yang demikian itu adalah bodoh yang sifatnya kuadrat. Sudah dikasih enak kok masih pingin yang tidak enak. Itu kan nggak lucu. Dan itu sering terjadi pada orang. Makanya pentingnya seorang guru. Itu kadang guru itu menonton kita. Guru itu kan bisa menganalisis rohani ya. Bahasa kita menganalisis, tapi guru itu bisa merasakan, oh ini begini. Makanya kadang kalau ada guru, oh kamu enaknya kerja ini. Biar apa? Biar ibadahnya terjaga. Jadi guru itu kadang menuntun itu agar hatinya itu terjaga. Agar imannya terjaga, agar tauhidnya terjaga, sehingga ibadah sehari-hari betul-betul terjaga. Guru itu tidak berkata begini, kamu jangan kerja di sini, gajinya sedikit, enggak. Guru itu biasa mengatakan kamu cocok kerja di sini karena dengan di sini gajimu tetap, kemudian ibadahmu meningkat sehingga nanti keberkahannya akan bermunculan. Itu kalau nggak ada, kalau gurunya ahli ekonomi, oh jangan mencari ini gajinya sedikit, akhirnya cari yang gajinya besar, tapi suasana batinnya itu tersiksa. Mau sholat kesulitan, kadang oleh juragannya itu kan macam-macam. Kamu nggak boleh Jumatan karena ikut saya kan, kamu dikontrak saya untuk bekerja. Jumat nggak boleh Jumatan, tapi gajinya gede, sehingga besarnya gaji itu sifatnya itu fisik, tapi hakikatnya itu berkurang karena ketika kita itu mengurangi ibadah, maka berapapun besar gaji itu nilai keberkahannya itu berkurang. Kalau sudah berkurang itu akan mengurangi kedekatan kita kepada Allah, bukan hanya mengurangi, kadang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Nah ini tingkatan apa namanya bodoh ini. Ini bodoh ringan ya, jahil basit tadi saya sampaikan. Ringan ya, bodoh sedang, terus ini yang disebut dengan yang tidak mengenal Tuhannya namanya bodoh kuadrat atau jahilun murakkabun. Tapi insya Allah kita tidak masuk semuanya di sini. Ya, tidak masuk semuanya. Karena kita sudah mengenal Tuhan, dan ketika kita mendapati suasana hati seperti apa, kita langsung ingat Allah. Kita bukan mengingat sebab. Kenapa ya saya seperti ini? Langsung kita ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'in al-qulub.
Nah, itu yang memang pentingnya seperti itu. Mengingat apapun langsung kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini agak panjang. Ini cara tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima sebuah kondisi yang Allah Subhanahu wa taala berikan seperti kondisi miskin misalnya. Kondisi miskin. Tata kramanya gimana? Kita yakin memang Allah memberikan saya miskin, tapi pasti Allah akan memberikan yang lain. Ya, yang tidak diberikan kepada yang lain. Jadi akhirnya kemiskinan yang dia rasakan itu tidak menjadikan dirinya berkeluh kesah, tapi menjadikan dirinya itu yakin bahwa kondisi ini adalah kondisi yang Allah berikan. Sehingga akhirnya tetap ridho, tetap apa namanya tidak berkeluh kesah. Makanya ada satu doa, dan doa itu sering kita baca, dan setiap hari saya baca doa itu ada di Ratibul Haddad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Hanya 3 ya. Ya Allah, saya senang sekali. Ridho. Saya ridho itu senang, bahagia. Raditu billahi robba, ya Allah, aku suka dan aku bahagia, aku senang. Raditu billahi, Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina, dan aku ridho dan aku ikhlas, aku bahagia Islam sebagai agama. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad adalah nabi kami. Oh, itu betapa senangnya Islam sebagai agama, ya, Muhammad sebagai nabi, ya, kemudian Islam sebagai agama. Makanya kalau kita berdoa itu kalau ngerti maknanya itu sangat menyenangkan. Itu doa-doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu kalau kita berdoa tiap hari. Raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhan, Tuhan kami. Bagaimana mungkin tidak ridho Engkau zat yang memberi, Engkau zat yang memberikan segalanya kepada, dari tidak ada menjadi ada, kemudian setelah ada Allah berikan oksigen, semua kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, insya Allah kita ridho ya dalam kondisi apapun. Selama Tuhan kita Allah, kita tetap ridho. Kondisi apapun tidak akan mempengaruhi karena kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kaya ya, apalagi kaya tambah ridho, itu kata anak mahasiswa itu. Wah, ya, apalagi kaya ya tambah ridho. Bahagia, sedih, senang, sakit, hendaknya kita ridho dalam kondisi tersebut sampai Allah sendiri yang memindahnya. Miskin, masa kita terus menerus miskin? Masa kita terus menerus sakit? Sama, masa kita terus menerus sehat? Masa kita terus-menerus kaya? Ya pasti ada waktu-waktu yang Allah, dan yang memindahkan dari suatu kondisi ke kondisi lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah imannya itu mapan, kuat, itu dalam kondisi apapun tidak akan merubah ya hubungannya dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sabar. Sabar itu ada tingkatan ya. Tingkat pertama itu as-sabru ala ta'ah, sabar dalam melaksanakan taat. Ya, taat ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kondisi taat itu tidak akan berubah. Namanya sholat 5 waktu, ya, kapanpun dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu taat ya, yaitu perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran, artinya istiqomah. Kemudian yang kedua as-sabru alal maksiat. Kita menghadapi maksiat ya perlu kesabaran. Artinya apa? Hidup kita itu banyak berbagai ujian. Tapi tidak pernah kemudian kita menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi. Dalam kondisi apapun tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah as-sabru alal baliyah, sabar dalam menghadapi berbagai ujian. Artinya apa? Kalau kita misalkan kaya, misalkan ya tetap sholatnya 5 waktu, jangan kemudian dikurangi ya karena kondisinya sering perjalanan dikodok, tetap istiqomah. Nah, kemudian sakit ya tetap sholat tahajud dikerjakan, baca Quran tetap
dilaksanakan. Karena apa? Kalau suasana nyaman dengan Tuhan yang Maha Kuasa, itu kondisi apapun tidak ada bedanya. Dan kita belajar ini adalah supaya kondisi hati kita nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun tetap raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jika manusia memindah sendiri, maka termasuk orang yang bodoh kuadrat. Yang dimaksud dengan bodoh kuadrat, dirinya tidak tahu jika dirinya tidak tahu. Rajulun la yadri bi annahu la yadri. Nah, itu kalau di dalam kitab Ihya kemarin, rajulun la yadri bi annahu yadri la yadri wa huwa al-jahil. Maka dia itu adalah orang bodoh, fajtanibu, maka jauhilah. Kalau kita punya teman, dia tidak tahu dan dia tidak mengerti kalau tidak tahu, akhirnya sok tahu, maka jauhilah orang seperti itu. Kalau diri kita seperti itu gimana? Kita sudah diberikan berbagai nikmat ya. Saya ilustrasikan, kita ini punya orang tua kita sayang kepada kita, semua kebutuhannya itu dipenuhi, tapi kadang tidak mengerti kondisi orang tua. Itu namanya anak yang tidak punya akhlak kepada orang tua. Bahkan kadang dikatakan anak yang insya Allah bukan ya, anak durhaka, insya Allah itu orang-orang non-Islam. Kalau kita insya Allah semuanya anak-anak yang soleh insya Allah. Di atas ya, bodoh kuadrat adalah orang yang tidak tahu jalan Allah yang menciptakan dirinya, merubah takdirnya. Allah lah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, ya, sebagaimana dalam sifat-sifatnya. Yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Yahdi liman yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Allah itu memberikan rezeki, Allah itu memberikan nikmat, Allah itu memberikan ujian. Itu semuanya akhirnya harus kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sifat 20 ya, dalam sifat 20 pasti Bapak Ibu hafal. Kenapa hafal? Karena Bapak Ibu itu termasuk orang kuno ya. Orang kuno itu apa? Orang kuno yang diajarkan wujud kitam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qadrat iradat. Itu sifat-sifat 20. Kita harus yakin Allah itu wujud. Bagaimana supaya kita yakin Allah itu wujud? Selain Allah itu dianggap tidak ada. Maka iman yang pertama adalah wujud, percaya bahwa itu Allah itu ada. Mana buktinya? Adanya alam semesta ini ada, berarti ada penciptanya. Siapa? Dalam Islam disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak mungkin alam semesta ini ada tapi diciptakan dari suatu ketiadaan. Maka pertama kali kita harus yakin Allah itu wujud. Qidam, baqa. Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka kita dianjurkan atau pokoknya dianjurkan sebanyak-banyaknya membaca tasbih subhanallah walhamdulillah, karena apa yang kita pikirkan tentang Allah kadang itu berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bertasbih, mensucikan Allah dari apa yang pernah kita pikirkan tentang Allah. Jangan-jangan Allah ini, itu kan berarti kan kok Allah itu kita pikirkan. Nah, makanya kita banyak-banyak bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh Allah ini gimana ya? Padahal saya sudah sholat 5 waktu, sholat malam, baca Quran, sedekah. Tapi kenapa? Loh, berarti kita kan kadang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung malaikatnya itu bukan malaikat yang untung malaikat itu punya tugas masing-masing. Itu kalau malaikat itu punya dendam, malaikat itu punya marah, wah ini orang kok ngomong ini, langsung diambil nyawanya, wah ini jangan lama-lama hidup dunia, kok negatif terus kepada Tuhan saya. Makanya kalau kita berpikir, ya Allah, kita langsung ingat Allah. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha ada, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, itu sifat-sifat 20 gitu. Belum lagi sifat-sifat yang melekat pada Asmaul Husna. Terus kita lanjutkan. Ridho terhadap Allah. Nah, tadi saya sama ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap Allah itu termasuk iman yang terakhir, rukun iman.
amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi minallahi ta'ala. Itu ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini kan sering mengeluh, kenapa saya begini? Kenapa sih negara kok seperti itu masih? Wong kita ini tingkat RT masih mikir negara. Gimana dunia seperti kita itu memikirkan diri sendiri sudah nggak mampu, malah mikirkan Amerika, Cina dan sebagainya, kejauhan. Makanya Abu Hasan Asyadili itu memberikan pelajaran yang sederhana. Begitu bangun tidur itu langsung kita disuruh bahagia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Enak. Kemudian bisa duduk, sholat, bahagia, terima kasih ya Allah. Ya, saya bisa bersujud kepadamu. Nggak usah bangun tidur. Gimana ini nanti kalau kiamat nih? Gimana ini Amerika kalau menyerang? Nggak usah kita bangun tidur memikirkan yang Allah berikan kepada kita. Bisa bernafas, bisa, pokoknya yang enak-enak. Setelah itu ngopi, kemudian ada yang ngerokok juga, bahagia, matur nuwun Gusti, Kau berikan saya sehat, bisa melihat anak istri, bisa melihat ini dan itu bahagia. Ini kalau bukan engkau nggak bisa seperti ini. Oh, itu akhirnya kan hati bahagia. Sekarang enggak, kadang kita disuruh terpengaruh medsos, disuruh memikirkan gimana ini Amerika ini mau menghancurkan kita, di mana ini Cina sama Amerika, kejauhan, kita tingkat RT, disuruh mikir yang seperti itu, kejauhan malah tambah pusing ya, tambah pusing. Ya, semua kondisi seperti senang, susah, kaya, miskin, ya, miskin, ganteng, cantik, semua merupakan peparing atau pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa berubah sesuai dengan takdir Allah masing-masing. Kadang cantik, bangga dengan kecantikannya, jatuh kemudian penyok, sudah tidak cantik lagi. Ganteng, gagah, perkasa, duitnya banyak, kena stroke, sudah penyok lagi, nggak ada yang melirik. Loh kapan? Kita tidak tahu itu terjadi. Kok tiba-tiba terjadi gimana? Ya kalau kita mau sadar, kalau kita mau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kadang kondisi sakit kita itu adalah kondisi terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau terus-menerus ganteng, ya, yang muda nggak kebahagiaan. Atau kalau terus-menerus ganteng seperti itu, akan merusak hatinya, kesombongan terus-menerus. Akhirnya dibuat seperti ini, biar tahu Allah itu berkuasa. Nah, kadang seperti itu, terus-menerus berkuasa, tidak ada yang mau berani terhadap dirinya. Akhirnya Allah jatuhkan dengan cara yang hina, biar tahu bahwa engkau tidak akan bisa berkuasa selamanya. Juga demikian, miskin, ternyata anaknya nanti jadi orang kaya, biar tahu bahwa Allah itu berkuasa, bisa merubah setiap saat dan setiap waktu siapapun yang diinginkan. Nah, kalau kita kenal Allah itu gampang ya. Kita kenal Allah itu gampang. Ada orang yang membenci kita. Nah, ngapain? Biarin aja, biarkan seperti radio rusak. Nah, karena apa? Yang penting kita nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak menerima kondisi itu dengan berkeluh kesah, ya, kondisi tidak enak terus geremeng, ya, geremeng itu ngomel. Misalkan sudah saya laksanakan, sudah saya kerjakan, pokoknya semua ibadah sudah tidak ada yang ketinggalan, tapi kenapa seperti ini? Wah, itu namanya seolah-olah tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk orang yang tidak sopan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu makanya kita mengurangi geremengnya. Geremeng itu ngomel ya, ngomel. Sudah kalau bahasa sudah tak rewangi ini dan itu, tak rewangi sholat tahajud, tak rewangi sholat berjamaah, tak rewangi maca Quran, tak rewangi wiritan, tak rewangi ini, kok jebuli pancet. Sudah saya lakukan ini dan itu ternyata biasa-biasa saja. Berarti kamu selama ini zikir wirid bukan karena Allah. Itu kalau dijawab gitu gimana oleh Allah? Berarti selama ini kamu wiritan, zikir, sholat, puasa bukan karena aku.
Karena kamu menginginkan sesuatu. Bukankah kau bisa membaca zikir dan wirid itu atas kehendakku? Gimana kalau dijawab seperti itu? Makanya Imam Syadili itu sudah top ya, mengerikan bacaan. Kita bisa bersedekah, alhamdulillah ya Allah. Di saat orang jatuh ekonomi, saya masih bisa bersedekah. Bukan karena saya itu kasihan, tapi saya itu berterima kasih ditakdirkan orang bisa sedekah. Jadi gitu cara mikirnya itu. Beda kan orang berpikir atas landasan tauhid dengan berpikir atas landasan tidak bertauhid. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak menerima pemberian Allah Subhanahu, maka Allah akan merubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian diajarkan, kondisi apapun itu kita harus mensyukuri. Bagi orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang tidak baik pun itu menjadi baik bagi dirinya. Pernah kan saya sampaikan di awal-awal, dia itu berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya, bagaimana kamu mengenal Allah? Dari kegagalanku. Kok bisa? Karena perencanaanku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan nggak gagal, kita analisis. Jangan-jangan ada seperti ini, ada yang tidak suka kepada kita. Itu akhirnya menganalisis, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan kadang naudzubillah sampai menyalahkan Tuhan. Naudzubillah ya. Orang yang bisa menerima kondisi apapun, dia sudah dengan ilmu ya. Dia sudah mendapatkan ilmu, dia sudah punya landasan ilmu. Ya, dia itu sudah mapan, dan insya Allah dia itu sudah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Apa buktinya manusia itu bodoh? Buktinya jika manusia benar-benar jahil kepada Allah, mereka banyak tergantung pada benda, asbab. Saya bisa ini karena, pokoknya ada selalu karena. Dia sengsara karena. Dia itu berhasil karena selalu ada asbab. Dia lupa kalau kita bisa seperti ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang sedih ketika mendapat ujian, ya. Itu yang buat sedih Allah Subhanahu wa taala. Terlalu bahagia mendapatkan, lupa jika kondisi-kondisi itu adalah takdir Allah. Allah juga merubah seorang menjadi bahagia tanpa sepengetahuan manusia itu sendiri. Itu kan sering terjadi. Sedih, tiba-tiba ada tamu datang, bahagia. Lu kok bisa berubah begitu? Ya, bagi Allah kan nggak usah diatur oleh manusia. Kok bisa ya? Ya bagi Allah kan bisa. Ada orang miskin pokoknya melarat-lat. Itu di bawah mereka itu di bawah jembatan. Itu bisa ngopi, minum bareng bersama teman-temannya, tertawa terbahak-bahak, pokoknya tertawa seperti orang yang paling bahagia di dunia. Kita kan nggak bisa menganalisis, Masya Allah, betapa rahmat Allah itu begitu luas. Ada orang nggak punya apa-apa, tersenyum bahagia, seolah-olah tidak punya masalah. Siapa yang berikan bahagia? Ya Allah. Ada orang yang, misalkan ya, istrinya itu paling cantik di dunia, duitnya paling banyak di dunia, tapi dia tidak pernah merasa bahagia. Itu siapa yang menaruh? Ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, kondisi apapun tidak akan merubah kita, tidak akan merubah iman kita lebih buruk. Tapi justru iman kita itu semakin kuat. Kita lanjut. Ya. Mengenal suasana hati. Ya. Bagaimana mengenal suasana hati sendiri. Jika seorang sedang menuntut ilmu, semua kebutuhan rohani materi tercukupi, ibadah tidak terganggu, maka teruskanlah sebagai seorang pengajar, hendaknya ridho dan dalam kondisi tersebut kecuali Allah sendiri yang memindahkan. Tadi sudah saya sampaikan, misalkan kerja, mengajar, jadi dokter, misalkan jadi petani, nelayan, pejabat, kerja di bank, kerja di rumah sakit,
kok nyaman, enak, ibadahnya tersusun rapi, ya, sholatnya tidak terganggu. Itu berarti ya terima kasih Allah, kau berikan tempat di tempat yang sangat mulia ini. Jangan kemudian ini kurang banyak ini gajinya ini. Masa itulah Allah berikan tempat tersebut. Hendaknya kita tanda jika Allah memindahkan dari kondisi sebelumnya, jika awalnya banyak yang belajar lambat, namun pasti jumlahnya yang makin sedikit dan habis, berarti bertanda Allah telah memindahkan dari posisinya. Maka ia harus merubah diri dari mengajar menjadi seorang yang berwizard. Seorang kiai misalkan, muridnya banyak muridnya. Lambat laun itu protol satu persatu, satu hilang satu. Berarti kemudian dia tidak punya posisi lagi sebagai seorang kiai mengajar, maka rubahlah posisinya menjadi seorang berzikir. Sehingga yang tadi dia mendapatkan pahala dari mengajar, akhirnya dia itu mendapatkan pahala dari berzikir. Nah, berzikir. Posisi yang lain juga sama. Ya, posisi yang lain juga sama. Ini sekedar contoh ya. Berarti posisi mengajar kurang tepat. Mungkin waktu ngajar tidak ikhlas. Maka harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya gampang ya untuk yang seperti ini gampang, tapi semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika posisi sebagai seorang pengajar, banyak santri-santrinya yang belajar, kemudian dia enggan mengajar, maka berarti tidak memiliki sopan santun kepada Allah. Sudah posisinya menjadi seorang pengajar, yang diajar juga banyak, tapi malah ditinggalkan mencari pekerjaan yang lebih mapan, maka orang tersebut dikatakan tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada orang yang mengajar, muridnya banyak, tapi dia itu mencari pekerjaan yang lebih baik menurutnya, agar ekonominya itu lebih mapan. Itu termasuk dia itu tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ya dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut. Kapan manusia dikatakan bodoh? Orang yang benci pada keadaan sendiri. Saya ini benci kepada saya sendiri. Kenapa saya harus begini-begini? Nah, ini biasanya orang kurang ilmu. Ya, kemudian berusaha benci diri sendiri dengan cara menyendiri, menjauh dari semuanya, benci kepada lingkungan, termasuk orang yang paling bodoh di dunia. Padahal semua kondisi apapun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya benci kepada diri saya, benci kepada semuanya, dibenci, termasuk benci kepada diri sendiri. Loh, kalau benci terhadap diri sendiri kan dia berarti benci kepada Allah. Bukankah kondisi seperti itu Allah ciptakan? Kenapa kok benci? Karena saya begini ya. Ya kenalilah diri sendiri. Sampai ada kalimat ini, man arafta nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Orang yang belum mengenal dirinya, maka dia tidak akan sampai untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenali diri kita sendiri, ya, kenali diri kita sendiri, insya Allah akan mudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu termasuk menentang keputusan waktu yang yaitu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman azali. Sejak sebelum adanya alam semesta, semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun orangnya, dimanapun tinggalnya, karena sudah ditentukan oleh Allah. Inilah namanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita lanjutkan, ini hadisnya. Nah ini saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin, syarah kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Ittihafus Sadah. Annallah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Anallahu la ilaha illa ana. Aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Man lam yasbir ala bala'i walam yashkur na'ma'i walam yarda biqadai falyattahid rabban siwa'i. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah Allah
dan tidak ada Tuhan selain aku. Man, barang siapa lam yasbir, sama sekali tidak sabar, ala balai, terhadap ujianku. Ujian apa saja. Walam yashkur na'mai, dan sama sekali tidak pernah bersyukur terhadap nikmatku. Walam yardha biqada'i, dan tidak ridha terhadap ketentuanku. Falyattakhid rabban siwa, maka jadilah Tuhan selain aku. Dalam riwayat yang lain, falyatlub rabban siwaya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Ya, kemudian di falyakhruj, maka keluarlah dari bumiku dan cari bumi selain bumiku. Itu apa? Kode keras dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak sabar terhadap ujianku, berarti manusia itu pasti akan menghadapi ujian. Enggak ada yang tidak akan menghadapi ujian. Saya terbebas ujian, enggak akan. Cuma tingkat ujiannya berbeda, kondisinya berbeda, waktunya berbeda. Ada ujiannya itu sejak kecil sampai tua, ada yang ketika tua, ada yang masih muda, ada yang ketika berkeluarga, ada ujiannya ketika belum berkeluarga, pasti itu ada. Ada yang punya istri cerewet tapi rezekinya banyak, ada yang nggak punya rezeki tapi istrinya sabar. Ini kan bisa saja seperti itu. Ada yang anaknya banyak tapi susah mencari rezeki, ada yang rezekinya banyak nggak punya anak. Pokoknya alam semesta ini kalau dilihat itu tidak ada yang lepas dari ujian. Ya, ada yang nggak punya duit, ya, tapi temannya banyak. Ada yang banyak temannya nggak punya duit. Pokoknya ada saja di dunia ini. Nah, kalau kita melihat sisi ujian itu, kemudian kita tidak sabar, kata Tuhan itu ya cari Tuhan selain aku. Itu semua akan keputusanku. Itu katanya seperti itu. Kemudian walam yashkur na'mai, sama, kita semua itu tidak ada yang tidak mendapatkan nikmat. Ada yang punya nikmat badannya sehat walafiat tapi kemana-mana nggak punya duit kerja, ada yang sakit. Itu kita sisi lihat positifnya. Maka kalau kita mampu melihat positifnya, maka kita ada 3 ya, rukun syukur. Pertama, syukur itu kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur, pertama rukun pertama yaitu bil lisan. Kita sering mengucapkan alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun syukur itu kita itu harus menampakkan kepada yang memberi. Ya. Sering saya sampaikan begini. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, misalkan nikmat sehat, ya tampakkan terima kasih Allah saya itu sehat. Itu pasti Allah itu senang. Kalau saya ilustrasikan begini, kalau kita diberi misalkan diberi sarung oleh orang tua kita, ayah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pasti orang tua kita senang. Tapi tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, tapi sarung itu tidak kita pakai, pasti orang tua itu akan tersinggung. Apalagi mengucapkan alhamdulillah, sarungnya sambil dibuat keset ya. Nah, gimana sarungnya? Alhamdulillah ayah bagus, tapi dibuat keset. Keset itu apa ya? Dibuat lap. Ya. Diberi hadiah sarung oleh orang tuanya, ditanya oleh orang tua, gimana sarungnya nak? Alhamdulillah Pak, terima kasih sarungnya. Tapi begitu keluar sarungnya ternyata itu dibuat lap mobil. Wah, itu pasti tersinggung. Ya, sama kita diberikan nikmat tapi tidak pernah ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat apa? Nikmat itu kan banyak, termasuk bisa ibadah itu kan nikmat. Makanya sering dan tidak akan bosan saya menyampaikan, ketika kita bisa sholat subuh berjamaah, itu kita harus matur suwun kepada Allah. Terima kasih ya Allah, yang mentakdirkan saya bisa sujud adalah Engkau. Jadi hatinya itu bahagia. Itu syukur dalam nikmat batin. Nah, bisa sholat tahajud juga sama. Terima kasih ya Allah, Kau sempatkan aku bisa sujud kepadamu, walaupun 2 rakaat.
Ya, walaupun 2 rakaat. Itu namanya al-i'rad, apa namanya? Al-fatuh, membuka, ya, menampakkan nikmat kepada Tuhan. Yang ketiga, rukun syukur itu apa namanya? Menggunakan sesuai dengan, ya, proporsional lah. Diberikan badan sehat, ya digunakan untuk membantu orang. Diberikan pikiran sehat, ya digunakan untuk berpikir positif, berpikir untuk hal yang baik. Jangan kemudian diberikan keahlian IT teknologi untuk misalkan untuk hacker. Oh, itu berarti tidak mensyukuri kecerdasan. Tidak mensyukuri kecerdasan. Diberikan materi yang banyak ternyata buat dugem, itu berarti tidak menampakkan dan juga tidak apa namanya, menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini mudah-mudahan kita semua dituntun oleh Allah Subhanahu. Walam yardha biqada'i, dan tidak ridho, tidak rela, gremeng, ngedumel terhadap takdir Allah, qada Allah. Falyattakhir rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku, naudzubillah. Makanya zikiri kita sebanyak-banyak, raditu billahi robba, ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kami. Wabi Muhammadin nabiya, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Berarti itu wiritannya orang yang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa dengan lisan baca zikir itu, hati kita bisa merasakan bid'ah usul, itulah salah satu tanda itu akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Thalib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz kajian-kajiannya. Bapak Ibu jamaah, dengan mengaji kitab Al-Hikam tentu kita akan selalu berusaha untuk dekat dengan Allah, termasuk kita selalu menyadari bahwa setiap apapun, sekecil apapun yang terjadi pada diri kita ini tidak lepas dari yang dilakukan oleh Allah. Semua kita harus selalu menyadari itu sehingga kita menjadi ringan. Apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah, itu menjadi ringan. Baik, Bapak Ibu jamaah, kami persilakan barangkali ada 1-2 pertanyaan bisa disampaikan langsung saja kepada Ustadz Adzim. Monggo kami persilakan Bapak Ibu. Tadi sudah ada yang sudah menulis, tetapi agak kurang jelas pertanyaannya, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu. Abah Usman, monggo. Pak Yoyo kayaknya nih suaranya ini. Pak Yoyo dari Mojokerto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cerita dulu. Kebanyakan orang yang makin pintar itu orientasinya, itu istilah saya orientasi terhadap Allah itu kok makin jauh. Makin tergelincir. Nah, saya mohon penjelasan kalau bisa diempiriskan begini. Ketika secara ekonomi susah, ini ceritanya fakta gini, punya jabatan ke negeri, untuk mengamankan jabatan itu banyak itu yang punya backing dalam tanda petik, itu biasanya dianggap kiai lah, sehingga disangoni, istilah Jawa mungkin sikep, di rumah dipasangi, sebagainya, sampai diberi raja. Gitu. Kok dilalah, memang setelah itu dia merasa nyaman. Ketika dia bekerja lupa bawa sikap, itu bingung. Cuman batin, waduh, orientasinya sudah berubah ini, menurut saya. Dijelaskan secara empiris kok saya, manusia itu merekayasa sehingga rezekinya menjadi tambah lancar. Sekali lagi, apakah betul itu karena upaya manusia yang ngacanya seperti kiai tadi, atau sebetulnya jeruk sirik? Menurut saya menggunakan istilah sirik gitu aja untuk memudahkan. Sekali lagi, bisakah manusia merekayasa energi, menggunakan istilah energi, sehingga rezekinya menjadi banyak? Itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung monggo Ustaz ditanggapi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah menyampaikan begini, ar-rizqu rizqan, rezeki itu ada dua. Nah, pertama, anta tatlubuhu wa hada al-adl minallah. Ya, pertama yaitu engkau mencari rezeki, pagi berangkat kerja, sore pulang dan mendapatkan 5.000, 10.000 sampai 100.000, ini adalah keadilan Allah. Ya memang orang kerja mestinya mendapatkan gaji. Yang kedua, nah ini yang kedua, ar-rizqu yatlubuka, rezekiku mencarimu. Nah, jadi kita menjadi orang yang diberi rezeki. Nah, itu saya temukan jawabannya pada apa yang disampaikan oleh Kiai Thalhah. Thalhah itu pernah berkata begini dalam sebuah forum. Saya ini dulu bekerja keras. Jadi bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan menjadi anggota DPR kalau salah. Duit saya itu banyak, tapi kenapa duit saya itu banyak, tapi ujian saya juga banyak. Bahkan terbengkalai ibadahnya. Akhirnya beliau itu merubah, dibalik. Kerjanya dikurangi, kemudian baca Qur'annya ditambahi. Kalau tadinya 1 lembar, ini 1 juz, 2 juz. Zikirnya ditambahi, sholat malamnya ditambahi. Setelah itu ternyata berubah. Rezekinya itu tetap, tetapi keberkahannya itu bertambah. Nah, kenapa demikian? Karena memang kalau kita sholat dengan baik, dalam sholat coba adakan doa. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni. Dalam sholat pun kita minta agar rezeki ada. Warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Dalam sholat setiap saat itu kita minta rezeki, ya, berupa apapun. Kemudian badan sehat, wa'afini, wa'afu'ani. Terus selalu jalannya itu jalan yang lurus. Makanya kalau sholatnya baik, insya Allah itu kita menjadi pribadi yang diuber rezeki. Karena dalam sholat pun itu doanya itu adalah doa kaitannya di dunia dan akhirat. Tapi kalau yang kita uber duniawi, maka apa yang seperti disampaikan tadi itu berbagai cara dilakukan, bahkan itu menerjang aturan agar supaya dirinya itu menjadi kaya. Oleh karena itu, ya, oleh karena itulah para ulama itu mengajarkan kalau hal-hal kesulitan ekonomi, maka biasanya ulama itu mengajarkan, tolong kamu baca zikir ini, biar apa hubungan dengan Allah itu baik. Kamu baca ini, sholat ini, agar apa? Agar semakin tentram hatinya. Nah, kalau tidak ada iman yang mapan, pasti ke Gunung Kawi atau mencari, yaitu tadi, itu loh. Kalau kita bawa ini, itu kalau kita punya keris ini rezeki lancar, kan nggak ada kaitannya. Nggak punya keris kok malah tambah kaya, gitu. Makanya kalau iman sudah mapan itu nanti ada pelajaran berikutnya. Dalam kondisi apapun itu tidak ada yang mempengaruhi dirinya karena hatinya sudah nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kondisi susah itu mereka tambah bahagia. Nah, kok bisa? Karena dalam kondisi seperti itu dia meyakini Allah berkuasa sehingga Allah bisa menjadikan saya seperti ini. Nah, nanti ada materi yang khusus membahas namanya al-man'u wal ata' namanya. Al-man'u dan ata' wal man'u. Diberi dan dicegah oleh Allah Subhanahu. Kita bisa diberi oleh Allah, kisah diberi, dan itu bagi orang yang sudah imannya mapan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali karena dirinya sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngaji kitab Ahli Kam itu sebenarnya memperbaiki diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak Yaya. Baik, saya kira sudah detail Pak Yaya, nggih. Moga bisa memberikan penjelasan. Ustadz Hatim, ada satu pertanyaan lagi. Ya. Barangkali ini menjadi pertanyaan terakhir. Begini, jadi dari salah satu jamaah menanyakan soal hati yang lahir dan batin. Ini apakah berwujud atau tidak berwujud?
Karena menurut Ustadz lain, hati itu berwujud begitu. Mohon penjelasan. Monggo Ustadz Hakim. Terima kasih. Ada satu ayat bunyi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yauma, pada suatu hari kiamat, la yanfa'u malun wala banun, yang tidak akan ada manfaat baik itu malun wala banun, harta dan anak-anak, illa kecuali man atallah, ya, datang biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maksud hati yang bersih adalah di mana hati itu, ya, hati yang secara hissi, ya, hissi itu rasa, tidak ada diri, dengki, hati itu bersih dari berbagai penyakit hati. Kalau kita maknai hati itu secara wujud, ya, wujud yang fisik, itu berarti nanti ada penyakit hati, misalkan kena penyakit kuning, itu berarti. Tapi kalau maksud hati di dalam Al-Quran itu hati, di mana hati itu adalah sebuah anggota tubuh, tapi di situ yang dirasakan adalah tempatnya rasa, ya, tempatnya iman, tempatnya iri, tempatnya hasud, tempatnya benci, dan juga tempatnya cinta, juga tempatnya qanaah, tempatnya berbagai penyakit hati yang ada di situ. Tawadhu itu ada dalam hati. Jadi nanti pembahasannya itu berbeda. Sehingga kalau kita misalkan hatinya baik, nah, hatinya baik itu berarti akan memberikan pengaruh pada semua anggota tubuh kita. Sehingga nanti ada di dalam kitab Ihya nanti ada penjelasan itu. Jadi tubuh manusia itu kalau yang masuk pada dirinya itu adalah makanan-makanan yang haram, ya, baik haram secara jenisnya atau prosesnya, itu akan mempengaruhi suasana hati, dan hati itu akan merubah, ya, pola pikir kita dan juga gerak tubuh kita. Sehingga kecenderungannya orang yang makan makanan yang haram, baik jenis atau prosesnya, itu kecenderungannya berpikirnya haram, ya, perilakunya juga haram. Makanya nanti ada bab di kitab Ihya itu bagaimana pengaruh makanan-makanan yang haram terhadap perilaku dan bagaimana makanan-makanan yang halal terhadap perilaku. Dan itu nanti muaranya di hati. Sehingga hati ini kumpulan darah yang menyatu. Kalau hati ini baik, maka semua anggota tubuh menjadi baik. Dan bagaimana cara keluar dari berbagai penyakit hati. Itu ada di kitab Ihya nanti. Khusus membahas tentang hati. Baik, Ustaz. Insya Allah ini sudah bisa dipahami insya Allah oleh penanya. Barangkali Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan lagi bisa di grup ini atau WA atau langsung telepon, karena pagi hari ini waktu juga sudah sangat terbatas. Karena itu Ustadz, monggo diakhiri sekaligus doa penutup, kami persilakan dan sekaligus diakhiri. Monggo Ustadz. Terima kasih. Saya yakin suasana hati kita senang, bukan karena apa? Senang karena kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Senang karena kita ditakdirkan bangun pagi, bahagia karena kita bisa ngopi, bahagia bisa melihat anak istri, dan kebahagiaan itu sampaikan kepada Allah, tampakkan kepada Tuhan kita. Terima kasih ya Allah, Kau jadikan aku seperti ini. Kalau bukan Engkau, aku tidak bisa seperti ini. Dan itu menjadi modal kita untuk hidup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baik setiap saat dan setiap waktu, nggak usah banyak berpikir pun kita akan menjadi kekasih Allah, karena kita setiap saat menampakkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah bisa ikut pengajian, terima kasih ya Allah bisa menyapa teman-teman, itu kan perasaan itu. Dan insya Allah suasana hati kita seperti itu. Ketika muncul nanti suasana yang tidak nyaman, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Kau berkuasa ya Allah, Kau berikan hati seperti ini, saya tetap iman kepada Engkau. Insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal uraj wal buraq wal alam wa dafil bala wal waba wal maradi wal alam. Jismu tahirun mutahharun adzam munawwar.
من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام سيد القونين الشفقين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم شهيد العرب العجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها استقون لنور جمال صلوا عليه وسلم تسليما اللهم إنا نسألك بنور وجهه العظيم الذي ما لا أركان عرش الله العظيم وقامت به أوادم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي العظيم بقدر عظمة ذات العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في الملء العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا محمد يد الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينك من جمع بين روح الصدائر باتنا يقظة ومنامة واجعل يا ربي روح وجود في الدنيا قبل الآخر عظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا على الأرزاق وتحسن بها لنا على الأخلاق وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وتطهرنا بالسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم ارزقنا يا الله زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارة مكة والمسجد المبارك مسجد الأقصى وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا وجماعتنا بحج بيت الحرم وزيارة قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أسرتنا اللهم بارك لنا في بناتنا اللهم بارك لنا في أمرنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في تلاميذنا اللهم بارك لنا في جماعتنا اللهم بارك لنا في صحتنا اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في بلدنا اللهم بارك لنا في أمرنا هذا يا الله يا كريم إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, insyaallah panjang umur semuanya, bisa haji dan umrah, bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya mohon izin perkenalannya. semuanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Terima kasih. Dan